Hattasana Muhammad ibnu Basarin, Hattasana Muhammad ibnu Abdillah Al-Ansori, Hattasani Uyainah ibnu Abdirrahman, Hattasani Abi an Utsman ibni Abil As. Ini hadis diriwayatkan oleh Utsman ibni Abil As. Qala, berkata dia Utsman, lamas takmalani, ketika menjadikan pegawai atau pekerja ni padaku Utsman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alat Taif, atas Taif. Jadi waktu itu Rasulullah ada di Madinah, perhatikan ya. Sementara Utsman bin Abil As ini ada di Taif dalam rangka kerja sabilillah, ya, entah jadi amil atau jadi apa, pokoknya dia kerja untuk sabilillah, atau bisa diistilahkan pekerja sabilillah yang ditugaskan di Taif. Faja'ala, maka berbuat, ya'ridu, datang, li padaku Utsman, opo sayun, sesuatu, fi sholati, di dalam sholatku. Kata sehingga ma'adri, tidak tahu aku, ma pada apa-apa, usoli, yang sholat aku. Jadi pada saat aku sholat itu nggak tahu, kayak ada sesuatu yang datang mengganggu, entah kelebatan bayangan atau entah apa, pokoknya ada sesuatu yang mengganggu di dalam sholatku sampai aku tidak tahu ma usoli, bacaannya kadang lupa, kadang ya rekaatnya lupa. Ini tadi sujudnya dalam satu rakaat itu baru sekali atau dua kali, itu. Jadi ada gangguan di dalam sholat. Falamma ro'a, itu maka ketika melihat aku, dalika, pada demikian itu, artinya aku menyadari ada yang tidak beres ini. Ada yang tidak beres ini. Kok kejadian seperti itu, kok pas sholat, kalau enggak sholat kok ya enggak ada apa-apa. Rohal tu, maka berangkat aku, ila Rasulillah, pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat menuju Rasulullah di Madinah, ya, Madinah. Dia melakukan perjalanan dari Taif menuju Madinah untuk menghadap sowan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, Ibnu Abil As, apakah ini Ibnu Abil As? Loh, ini Ibni Abil As ya? Karena Rasulullah juga heran, seharusnya Ibni Abil As ini tugas di Taif lah, kok sekarang ada di Madinah. Qultu, berkata aku, Utsman Ibni Abil As, naam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Rasul. Ya. Qala, bersabda siapa Rasul, ma apa, ja'a, yang datang, opo ma bika, dengan kamu,
Artinya apa yang menyebabkan kamu datang ke sini, ke Madinah? Kok balik ke sini ada apa? Qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, arodo datang li padaku opo sayun sesuatu fi solawati di dalam solatku. Itu Rasul, kalau saya sholat itu mesti ada aja gangguan. Kata sehingga ma'adri tidak tahu aku ma apa-apa usoli yang sholat aku. Sampai aku tidak ngerti sholatku itu bagaimana. Sering lupa Rasul, ya lupa rakaat, lupa bacaan. Seharusnya baca at-tahiyat malah baca al-fatihah. Seharusnya baca al-fatihah, baca at-tahiyat. Qala bersabda Rasul, daka utawi demikian itu asyaitonu setan. Ya itu setan itu. Jadi salah satu poin yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi orang diganggu setan itu tidak harus kesurupan. Ya, tidak harus kesurupan. Yang kedua, Utsman ibni Abil As ini sahabat. Sahabat itu ya sebaik-baiknya golongan dari umatnya Rasulullah. Tapi nyatanya ya bisa diganggu setan, apalagi kita potensinya lebih besar. Ya, potensinya lebih besar. Ya kan? Jadi gangguan setan itu ya tidak harus orangnya kesurupan, itu ya enggak. Ya. Lah terkadang orang terkecoh itu di sini. Jadi dipikir setannya itu ada di luar badannya Utsman. Ya, padahal setannya itu di badannya Utsman itu. Tuh. Udhnu, mendekatlah kamu Utsman. Ayo coba mendekat sini. Pada nautu maka mendekat aku Utsman minhu dari Nabi. Fajalastu maka duduk aku ala suduri kodamaya, di atas dadanya, di atas dadanya dua telapak kakiku. Jadi di atas dadanya dua telapak kakiku. Jadi dada dua telapak kaki itu ya kaki bagian bawah itu. Kalau yang punggung berarti bagian atas. Ya duduk bukan bersila, istilahnya duduk gini. Qala berkata dia Utsman ibni Abil As. Fadoroba maka memukul siapa Nabi soderi pada dadaku, biadih dengan tangannya Nabi. Watafala dan meludah siapa Nabi fifami di dalam mulutku. Wakola dan bersabda dan berkata siapa Nabi ukhruj, keluarlah kamu, adu Allah, wahai musuhnya Allah. Ya. Fafa'ala maka mengerjakan siapa Nabi dalika demikian itu salah samarot 3 kali. Ya. Tuma kemudian kola bersabda siapa Nabi ilhaq, menyusullah kamu bi amalika pada pekerjaanmu. Disuruh balik lagi ke Taif untuk melanjutkan tugasnya. Kola berkata Abi, atau di sini siapa? Abdurrahman. Pakola maka berkata sopo Utsmanu Utsman.
Fala amri, maka demi umurku, ma'ahsibuhu, tidak menyangka aku pada setan atau saik, ya, saik setan itu maksudnya. Kolatoni, mencampuri atau istilahnya mengganggu, opo saik, saik itu setan, ini padaku ba'du, setelah itu. Setelah itu aku enggak diganggu lagi. Jadi ya demi umurku, ya, semenjak saat itu setan itu tidak pernah mengganggu aku lagi. Ya sudah bebas, aman gitu. Jadi terkadang terkecohnya di sini. Yang dipikir ada gangguan itu rumahnya atau tempatnya. Ternyata gangguannya ada di dalam badannya. Itu. Jadi kan orangnya itu mungkin dalam sholat itu melihat sosok hitam atau kelebatan apa gitu kan. Nah, dipikir gangguannya itu di tempatnya itu, tapi ternyata ada di badannya. Nah ini buktinya yaitu tadi si Utsman disuruh mendekat, dekat betul, duduk, terus dadanya ditepuk sama Nabi, blek gitu, terus mulutnya dibuka, diludahi. Nah, terus Nabi bilang, keluar wahai musuhnya Allah. Itu dilakukan 3 kali, ya sudah. Habis itu sembuh, sudah tidak diganggu lagi. Jadi kalau Anda merasa ada pengalaman seperti ini dan berulang-ulang, ya, dalam sholat, atau mungkin perasaan hati itu resah, tidak bisa tidur, ya, sesuai babnya kan, ya, sesuai babnya. Terus semacam kok diawasi, semacam ada yang mengawasi, terus tidur 1 jam atau setengah jam sudah terbangun lagi, kaget. Nah itu walaupun Anda tidak pernah kesurupan, ya, dan gangguan itu tidak harus kesurupan, itu ya layak itu dicek, barangkali ada gangguan setannya. Karena gangguan setan itu kalau sudah masuk ke badan, nanti menjalarnya ke penyakit fisik. Ada gangguan dalam darah, ada gangguan dalam lambung, ada gangguan dalam pernapasan, terus sirkulasi udara dalam tubuh itu bisa terganggu, apalagi sampai ke otak, bisa kejang gitu. Itu alangkah baiknya ya juga dicek ini. Jadi gangguan ini di dalam orangnya, bukan di tempatnya itu. Kadang terkecoh, wis kadung omahe disebari uyah grosok sak karung. Nah, ternyata gangguannya ada di badan orangnya itu. Ya kecelik, istilahnya tertipu. Ini nyatanya Utsman ada gangguannya di Thaif, berobatnya ke Madinah. Ya kan? Setannya ada di badannya Utsman, diusir oleh Nabi, terus balik ke Thaif lagi, sudah tidak ada gangguan lagi. Jadi setannya ada di badannya si Utsman ibni Abil As itu.